hakim yang diketuai oleh Kisworo sudah memasuki ruang persidangan. Itu artinya sebentar lagi sidang ke-27 pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan segera dimulai. Dan kita langsung akan bergabung ke ruang persidangan. Selamat menyaksikan. Sidang perkara pidana nomor 777 Pit B 2016 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Ya, kita himbau kepada para pengunjung agar supaya selama berjalannya sidang untuk tetap tenang. Ya. Jadi kepada para pengunjung selama jalannya persidangan agar tidak mengganggu persidangan ini, agar tetap tenang. Dan juga kepada semua yang membawa handphone agar dimatikan atau di silent ya. Ya. Kita tanyakan kepada terdakwa, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Sehat, terima kasih. Sehat. Kita lanjutkan persidangan ya. Ya, baik, yang mulia. Sesuai agenda yang telah ditentukan, bahwa hari ini adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan tuntutannya penuntut umum? Siap, Yang Mulia. Ya. Silakan untuk dibacakan. Kemudian apakah ada yang perlu disepakati, misalnya dakwaan, keterangan saksi, apakah akan dibacakan selengkapnya atau pokok-pokoknya saja? Bagaimana penasihat hukum? Terima kasih, Yang Mulia. Karena untuk menyingkat waktu, juga bahwa surat dakwaan sudah pernah kita bacakan di depan persidangan, saksi-saksi juga sudah kita dengar bersama. Kami mengusulkan apabila penasihat hukum juga tidak keberatan dan majelis hakim mengizinkan, maka kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, terutama pada analisa yuridis, analisa fakta dan fakta hukumnya. Ada yang ditanggapi dari penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia. Kami tidak berkeberatan apabila keterangan saksi dan dakwaan tidak dibacakan lagi. Tapi selebihnya harus dibacakan secara lengkap. Demikian jawaban dari penasihat hukum. Ya. Kami persilakan kepada penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih, yang majelis hakim yang kami muliakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan, surat tuntutan nomor register perkara PDM 203 JKT-PST-05-2016 atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jessica. Pendahuluan, majelis hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, serta Bapak Ibu pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah taufik, hidayah dan ridhonya, kita dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar dan aman hingga sampai pada akhir persidangan ini. Dan pada hari ini majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara ini. Pada kesempatan ini perkenanlah kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang seterus-terusnya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, cermat, disertai dengan kesabaran dan penuh bijaksana serta kearifan. Mulai persidangan perkara ini berlangsung, dapat dilihat dan dirasakan betapa kesungguhan dan kebijakan objektivitas majelis hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini, yang dengan tetap menjunjung tinggi asas presumption of innocence
yang diwujudkan untuk dalam bentuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya baik kepada kami untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum guna membuktikan dakwaan kami, serta kesempatan yang seluas-luasnya dan sepuas-puasnya kepada terdakwa dan tim penasihat hukum untuk mempertahankan hak-haknya di depan persidangan pengadilan yang mulia ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa membimbing serta menguasai hati dan pikiran majelis hakim dalam mengambil keputusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif, material, serta seadil-adilnya bagi terdakwa, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang juga telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usahanya turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan, sehingga kita dapat mengharapkan bahwa kebenaran material yang selalu dikumandangkan dalam persidangan ini bukanlah slogan dan ucapan kosong belaka. Adalah suatu kenyataan pada saat-saat tertentu beberapa kali telah terjadi perbedaan persepsi serta argumentasi antara kami dengan tim penasihat hukum serta terdakwa dalam mengungkap fakta hukum. Dari alat bukti baik saksi maupun ahli, namun perbedaan persepsi dan cara pandang dalam persidangan selama ini kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran, sehingga manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam semangat menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Lebih daripada itu, dengan melihat kenyataan perjalanan persidangan perkara ini yang dipimpin oleh majelis hakim yang penuh kearifan ini, kiranya tidak diragukan lagi objektivitas pemeriksaan perkara ini. Kepada pengunjung sidang, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dengan kesadaran hukum yang tinggi, berlaku sopan, tertib hingga persidangan ini berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terkendali. Kepada aparat dan instansi terkait yang telah bekerja sama dan penuh tanggung jawab dalam menunjang keamanan demi kelancaran dan ketertiban berjalannya persidangan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan memperhatikan hasil-hasil persidangan perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tibalah saatnya mengajukan, dengan memperhatikan hasil-hasil persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana pembunuhan berencana atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumolongso alias Jessica. Selanjutnya, surat dakwaan berdasarkan surat perimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B 750/10/1.10/EPP.2/06/2016 tanggal 8 Juni 2016 dan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777/Pit/B/006/2016/PN-JKT-PST tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan surat tuntutan ini kami bacakan dan terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan. Juga telah kami perdengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi adecat, keterangan adecat, maka kami akan langsung membacakan analisa fakta. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum kami yang kami hormati, yang dimaksud dengan analisis fakta adalah bahasan atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga fakta tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut. Apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada terdakwa sebagai berikut. 1. Alat bukti keterangan saksi. Terhadap keterangan saksi atau saksi adsas berturut-turut telah dihadirkan persidangan, yaitu Darmawan Salihin, Arif Setiawan Sumarko, Madi Sendi Salihin, Bun Juwita alias Hani, Marlon Alek Napitupulu, Rangga Dwi Saputro, Agustiono, Halifatul Ahmar, Aprilia Sindi, Resmiati, Yohanis Rihidima, Devi Krisnawati,
Nur Indah Purnamasari, Nopi Dwi Hananto, Jukiah, Rosi Ratnadila Ares Rosi, Dr. Adianto, dan Dr. Prima Yudo. Bahwa para saksi tersebut telah bersumpah untuk memberikan keterangan di sidang secara bebas tanpa paksaan maupun menjerat merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri. Kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, saling melengkapi sedemikian rupa atau keting bewis yang membenarkan adanya suatu kejadian pembunuhan terhadap korban. Kami ulangi, terhadap korban Mirna dengan rencana terlebih dahulu menggunakan racun cyanida oleh terdakwa. Sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat 2 huruf B, pasal 160 ayat 2 dan ayat 3, pasal 164 ayat 1, pasal 166 dan pasal 185 ayat 1, ayat 4 dan ayat 6 KUHP. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 huruf A KUHP. Bahwa selain daripada ketentuan KUHP sebagaimana tersebut di atas, terdapat jurisprudensi berupa putusan Hograd Belanda tanggal 26 November 1948 yang mengakui juga alat bukti berupa kesaksian Daud itu. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308K SIP 1959 tanggal 11 November 1959 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Kesaksian testimonium di atas itu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung. Namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkutan, sebagai bukti persangkaan yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan suatu hal atau fakta. Hal demikian tidaklah dilarang. M. Ali Budiarto 2005-157. Bahwa selain dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PUU /78 Romawi 2010 tanggal 8 Februari 2011 telah terjadi perluasan makna saksi sebagai termasuk alat bukti asas sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP huruf A, yakni bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk mengikat. Kami ulangi, tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberi keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak ia selalu dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, arti penting dari saksi bukanlah terletak pada apakah ia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksian itu relevan atau tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Berdasarkan perluasan makna saksi tersebut dan dihubungkan juga dengan jurisprudensi sebagaimana seperti di atas, maka keterangan saksi Arif Setiawan Sumarko yang mendengar langsung cerita dari korban Mirna tidak lama sebelum korban meninggal dunia sehubungan dengan permasalahan dalam hubungan percintaan antara terdakwa dengan pacarnya bernama Patrick, sehingga korban Mirna menasihati terdakwa agar putus saja dengan Patrick yang suka kasar dan pemakai narkoba dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal, di mana kemudian ucapan korban Mirna tersebut ternyata membuat terdakwa marah atau sakit hati sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna dapat dikategorikan mempunyai keterangan yang bernilai sebagai saksi dikarenakan terdapat relevansi yang sangat erat dan dengan tindak pidana yang didakwakan. 1.2 terhadap keterangan saksi Christy Louis Carter atau yang juga saksi Arcas dibacakan di persidangan setelah sebelumnya mengucapkan sumpah pada tahap penyidikan. Bahwa pemeriksaan saksi Christy Louis Carter dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di kantor Australian Federal Police atau AFP yang beralamat di 110 Goulburn Street, Australia dan telah dilakukan di bawah sumpah di hadapan penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Februari 2016. Bahwa sekalipun saksi Christy Louis Carter memberikan keterangan dalam bahasa Inggris pada tanggal 29 Februari 2016, namun keterangannya dapat diterjemahkan oleh translator atau penerjemah bahasa, yakni Saudari Amelia Elizabeth Lemondi dengan nomor 66807 yang dikeluarkan oleh National Accreditation Authority for Translator and Interpreters
dan juga telah disahkan atau dilegalisasi oleh Saudara Hervino selaku Konsul Muda di Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney, New South Wales, Australia dengan nomor 011-SYD-Cons-3 Romawi-16 tanggal 26 Maret 2016. Bahwa dalam hal pemeriksaan persidangan, sekalipun pasal 162 ayat 1 KUHP mencaratkan bahwa saksi tidak perlu dipanggil apabila tempat kediaman atau tempat tinggalnya jauh. Namun penuntut umum sebagai bentuk itikat baik dan profesional tetap melakukan pemanggilan secara resmi kepada saksi Christy Louise Carter sebanyak 3 kali. Namun yang bersangkutan tidak dapat hadir juga di muka persidangan untuk memberikan kesaksiannya, maka keterangan yang telah diberikan itu dapat dibacakan. Bahwa dikarenakan keterangan saksi Christy Louise Carter juga telah diberikan di bawah sumpah, maka berdasarkan pasal 162 ayat 2 KUHP, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Bahwa hukum acara pidana sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP hanya mengatur mengenai penerjemah saat pemeriksaan di persidangan, pasal 177 KUHP, dan sama sekali tidak mengatur mengenai berita acara pesumpahan oleh penerjemah pada tahap penyidikan. Sehingga ada atau tidaknya berita acara sumpah dari penerjemah pada tahap penyidikan tidak dapat mengakibatkan suatu keterangan saksi yang diterjemahkan menjadi batal demi hukum, sebagaimana ketentuan dari pasal 3 KUHP yang menyatakan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini, yang merupakan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, tindakan penuntut umum tersebut telah bersesuaian dengan pasal 162 ayat 1 KUHP yang berbunyi jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan. Pasal 162 ayat 2 KUHP, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1985 tentang kekuatan pembuktian berita acara pemeriksaan saksi dan visum et repertum yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka dapat dinilai kalau pembacaan keterangan saksi Christy Louise Carter adalah sah secara hukum dan dapat dipersamakan dan dipergunakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah sebagaimana di ketentuan dari pasal 185 ayat 1 KUHP. 2. Alat bukti keterangan ahli acars bahwa berdasarkan Profesor Dr. Edward Umar Syarif Hiaris SHM HUM dalam buku Teori dan Hukum Pembuktian halaman 66 ada beberapa klasifikasi keterangan ahli menurut Hodgkinson dan James, yakni A. Keterangan ahli berupa opini mengenai fakta yang diketahui sebelum persidangan. Keterangan ahli yang menjelaskan permasalahan teknis atau arti kata. C. Keterangan atas fakta yang diberikan oleh ahli. Pengamatan, perbandingan, dan deskripsi yang memerlukan keahlian. D. Keterangan atas fakta yang diberikan oleh ahli yang tidak memerlukan keahlian untuk pengamatan, perbandingan, dan pendeskripsian. E. Keterangan dari orang lain yang diterima mengenai sifat seorang ahli. Bahwa dari klasifikasi di atas, maka dapat disebutkan secara garis besar jika keterangan ahli dapat dibagi dua, yakni pendapat ahli mengenai suatu permasalahan yang menjadi topik perkara di persidangan atas dasar suatu pengetahuan dan pengalaman ahli yang dinyatakan di persidangan tanpa memerlukan suatu tindakan sebelumnya. Dan B. Pendapat ahli atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan seperti pemeriksaan, penelitian, atau observasi. Bahwa M. Yahya HPS Sarjana Hukum dalam buku pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP edisi kedua halaman 284 sampai dan 285 menyatakan dalam keadaan tertentu keterangan beberapa orang ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP. Alasan yang dapat memperkuat pendapat di atas adalah apabila keterangan para ahli tersebut diberikan dalam bidang keilmuan yang berbeda dan apa yang diterapkan oleh para ahli tersebut bukan mengenai suatu hal atau keadaan yang sama, tetapi dua hal atau keadaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain namun saling bersesuaian. Bahwa atas dasar klasifikasi ahli tersebut, maka di persidangan telah diperdengarkan keterangan ahli dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, yakni Dr. Slamet Purnomo, SP, F, DKM,
Sebagai kedokteran forensik, Profesor Budi Sampurna SPFD FM, juga ahli kedokteran forensik, Dr. Nusraman Subandi MSI, ahli toksikologi forensik, Dr. Rarnet Imade Agus Gelgel Wirasuta MSI Apoteker, ahli toksikologi forensik, M. Nuh Al-Azhar MSc, ahli digital forensik, Christopher Hariman Rianto, ahli digital forensik, Dr. Natalia Widiasih Raharjanti SPKJ, ahli psikiatri forensik, Dr. Anda Antonia Ratih Anjani MMPSI, psikolog, Profesor Dr. TB Roni Niti Baskara, kriminolog, Profesor Dr. Salito Wirawan sebagai psikolog, dan Profesor Dr. Edward Omar Syarif Haris, sarjana hukum, magister hukum, ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, di mana keterangan para ahli tersebut walaupun didasarkan pada disiplin ilmu atau bidang ilmu yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, namun keterangan para ahli tersebut saling bersesuaian dan berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi sedemikian rupa membenarkan adanya suatu kejadian pembunuhan terhadap korban Mirna dengan rencana terlebih dahulu menggunakan racun cyanida oleh terdakwa. Sebagaimana ketentuan dari pasal 1 angka 2 KUHP, pasal 179 ayat 2 KUHP, junto pasal 185 ayat 4 KUHP, pasal 184 ayat 1 KUHP huruf D KUHP, dan pasal 186 KUHP, sehingga sudah mencukupi batas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 180 KUHP dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian. Bahwa dalam perkara ini para ahli memberikan penilaian ataupun pandangan dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing, namun antara keterangan ahli yang satu dengan yang lain saling bersesuaian sekalipun berbeda bidang keahliannya, sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang berdiri sendiri yang dengan sendirinya dapat mencukupi batas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan dalam pasal 183 KUHP, di mana hal ini dapat dilihat dalam rangkaian sebagai berikut. A. Kedokteran forensik, yaitu Dr. Slamet Purnomo SPF DKM dan Profesor Budi Sampurna SPF DFM, yang pada intinya menyatakan bahwa korban Mirna meninggal setelah meminum Vietnam Ice Coffee, di mana sebelum meminum Vietnam masih tersebut dalam keadaan sehat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di TKP, korban Mirna merasakan rasa yang tidak enak pada mulut setelah meminum Vietnam Ice Coffee. Lalu korban Mirna mengalami susah bernapas, kejang-kejang, mulut mengeluarkan buih, dan dalam waktu kurang dari 2 menit sejak korban Mirna meminum Vietnam Ice Coffee dalam 1 kali sedotan, korban Mirna pingsan dengan kondisi tangan dan kaki kaku. Bahwa dalam kasus kematian tidak wajar, sebagai dokter forensik harus dapat menegakkan diagnosa penyebab kematian dengan melakukan pemeriksaan luar maupun dalam atas permintaan penyidik. Dalam kasus ini, karena pihak keluarga korban Mirna pada awalnya keberatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi, maka setelah mendapat penjelasan dari penyidik dan atas kompromi dengan pihak keluarga korban Mirna, maka disepakati pemeriksaan terhadap jenazah korban Mirna dilakukan dengan pengambilan sampel organ berupa lambung, hati, empedu, dan urin yang dianggap dapat memberikan informasi penyebab kematian korban Mirna. Setelah dilakukan pengambilan sampel organ tubuh korban Mirna menunjukkan adanya kelainan-kelainan pada lambung dan saluran pencernaan yang tampak korosif pada mukosa lambungnya, di mana kondisi tersebut berkesesuaian dengan kondisi korban Mirna sebelum meninggal, yaitu meminum Vietnam Ice Coffee. Maka dokter forensik sebelum dapat menentukan sebab kematian sebelum dilakukan pemeriksaan toksikolog atas minuman Vietnam Ice Coffee dan sampel organ tubuh korban Mirna, sebagaimana surat visum et repertum nomor polisi R-07-1-2016 Rumah Sakit Bayangkari tingkat 1 tanggal 10 Januari 2016. Berdasarkan circumstances of death, antara lain keterangan dari pihak korban serta para saksi TKP, yaitu saksi Hani dan saksi para karyawan restoran Olivier, pengamatan hasil rekaman CCTV yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik dan hasil toksikologi forensik berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A/KTA/2015 yang pada pokoknya menyatakan adanya racun cyanida atau NaCN dalam sisa minuman Vietnam Ice Coffee dan organ tubuh yaitu lambung korban Mirna, maka ahli kedokteran forensik dapat memastikan adanya kelainan pada tubuh korban dan sebab kematian korban adalah karena racun cyanida atau NaCN. B. Tes B. Toksologi